Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun berada. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Saudara, selagi kita masih hidup di bumi ini, kita harus siap menghadapi masalah demi masalah. Daud berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Jadi kesukaran dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia di dunia. Bukan hanya kita manusia yang lemah saja yang harus melewati ujian dan pencobaan hidup. Yesus pun harus mengalami pencobaan, saudara. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Melihat kondisi Yesus yang sedang lapar setelah berpuasa selama 40 hari, 40 malam, iblis pun mengambil kesempatan untuk mencoba Yesus dengan 3 strategi yang telah dirancangnya. Strategi yang pertama adalah iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Karena itu, iblis menyuruh Yesus untuk melakukan mukjizat itu. Tapi dia tidak mudah terkecoh dengan tipu daya iblis, sehingga ia berkata dengan tegas, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Walaupun pada saat itu secara jasmani Yesus sedang merasa lapar dan sangat membutuhkan makanan. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena firman adalah dasar untuk kita percaya akan adanya mujizat. Sebab pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan karena firman Tuhan adalah makanan rohani yang memberikan kekuatan iman dalam hidup kita. Bila menyadari akan hal ini, kita tidak akan pernah lagi meremehkan firman Tuhan yang kita baca ataupun dengar, saudara. Masih banyak orang Kristen yang datang beribadah dengan motivasi yang tidak benar. Yang dikejar hanyalah berkat semata dengan berkata, aku mau ibadah ke gereja. Siapa tahu aku diberkati. Aku mau jadi anggota jemaat di gereja yang besar itu, supaya bisa cepat kaya dan sebagainya. Inilah bujuk rayu iblis, saudara, membelokkan motivasi banyak orang. Sehingga saat keinginannya tidak terpenuhi, ia menjadi murtad. Strategi yang dilakukan iblis berikutnya untuk mencoba Yesus ialah membawanya ke kota suci dan menempatkannya di hubungan bait Tuhan, serta menyuruhnya menjatuhkan diri ke bawah. Akan tetapi usaha iblis itu tidak berhasil. Jelas dikatakan bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tantangan yang diberikan iblis pada Yesus tidak membuat Yesus terpengaruh, meskipun amatlah mudah bagi Yesus melakukan perbuatan yang ajaib tersebut. Karena dalam diri Yesus ada otoritas ilahi, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Lain halnya dengan kita yang seringkali tidak kuasa untuk menahan diri dari kesombongan dan keangkuhan. Ini berbeda dengan manusia pada umumnya, saudara.
yang karena merasa diri mampu, pintar, dan hebat, maka ketika ada tantangan datang, mulai memakai kekuatan sendiri untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa kita mampu. Dan strategi yang ketiga untuk mencoba Yesus adalah iblis memperlihatkan semua kekayaan dunia dan segala kemegahannya. Lalu berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Adalah sangat ironis bila Yesus menuruti perintah iblis ini, saudara, karena segala isi dunia ini adalah ciptaannya dan iblis tidak punya kuasa apapun atas segala miliknya. Maka lagi-lagi Yesus memperkatakan firman, "Nyahlah iblis, sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, mengapa Yesus selalu memperkatakan firman saat menghadapi pencobaan? Karena firman itu berkuasa dan adalah kekuatan Allah sendiri. Bila kita memperkatakan firman itu dengan iman, Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan kepadanya. Untuk melawan segala tipu muslihat iblis, kita harus menggunakan pedang roh ini, saudara, yaitu firman Tuhan. Seringkali banyak orang tidak tahan nafsu dengan tawaran-tawaran dari iblis yang memberinya harta, jabatan, popularitas, jodoh, dan sebagainya. Meski harus menjual iman, padahal itu berujung pada kebinasaan. Mari saudara, kita belajar untuk semakin dewasa di dalam iman, memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan setiap saat. Maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup di dalam firman, merenungkannya serta memperkatakannya. Sebab firman Tuhan berkuasa atas apapun juga. Ajar kami untuk memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, sehingga kami tidak mudah jatuh. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Ya Tuhan, dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan kalau ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.